Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sunnati wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah yang kami muliakan, para alim, para ulama, asatidzah wal asatidzah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu pertanyaan dari jamaah tentang yaitu hukum KB steril. Masalah KB steril bagaimana ditinjau dari hukum Islam atau menurut syariat Islam. Nah, ini kita tahu bahwasanya alat kontrasepsi ini beragam sekali, banyak sekali macam-macamnya. Ada melalui pil KB, ada melalui implan semacam susu, kemudian ada dalam bentuk suntik, dan berbagai macam jenis alat kontrasepsi lainnya. Ya, sangat banyak sekali ya. Di antaranya yang dipakai yaitu tentang KB steril. Bagaimana ini hukumnya dalam syariat Islam. Ya, nah KB steril ini maknanya adalah steril ini berarti bersih atau suci ya. Berarti KB steril ini dilakukan yaitu sebagai bentuk pencegahan kehamilan. Ini dilakukan secara permanen ya, jadi dia tidak sebatas atau berjangka waktu, tapi dia dilakukan dalam rangka yaitu permanen, artinya secara total atau diputus fungsi kehamilan secara mutlak. Ini kalau kita ambil dalam referensi atau kitab dari ulama, ini diantaranya dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qarib ya. Al-Bajuri yaitu Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qarib. Ini penjelasannya. Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali sehingga tidak hamil selamanya, maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua. Yaitu ada dalam kitab Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qarib, Beirut, yaitu juz 2 halaman 59. Nah, ini maknanya adalah ya, kalau kasus yang pertama maksudnya adalah KB steril, dia tidak permanen, artinya dia dalam jangka waktu lama, tapi kemudian nanti bisa dipulihkan kembali. Ini maka hukumnya adalah makruh, artinya ya boleh kalau dia tidak dipermanenkan atau dia tidak mutlak menutup kehamilan. Ini berarti ada diperbolehkan. Tapi kalau kemudian secara mutlak ini dalam kondisi normal, bukan ada alasan tertentu, maka di sini hukumnya adalah haram. Ya, haram kalau dia ini secara permanen tanpa ada alasan yang lain. Artinya memang tidak mau memiliki keturunan. Ya, ini tidak ada sebab yang lain ya, bukan karena sebab penyakit dan sebagainya. Nah, ini maka hukumnya ada dua. Kalau dia bisa dipulihkan, walaupun menggunakan KB steril bisa dipulihkan, maka hukumnya makruh. Tapi kalau kemudian tidak bisa dipulihkan kembali, artinya dia permanen sepanjang hidupnya, sepanjang perempuan tersebut hidup, maka ini hukumnya adalah haram. Dan perlu kita ketahui yang namanya KB steril ini ternyata bisa melalui laki-lakinya ataupun juga perempuan, jadi tidak mutlak melalui perempuan.
Ini bisa juga melalui sterilisasi, yaitu dari laki-laki. Ya, namanya adalah vasektomi. Vasektomi ini adalah steril dari pihak laki-laki. Kalau perempuan namanya tubektomi. Nah, ini. Nah, tentang hukum steril ini juga pernah dibahas dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 28 November 1989. Ini dalam keputusannya Muktamar Nahdlatul Ulama di Yogyakarta, ya, penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Ya, penjarangan maksudnya adalah memperlama kehamilan. Ini kalau dilakukan secara mutlak memutus fungsi keturunan, maka hukumnya adalah haram. Karena sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak dapat merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Maksudnya kalau dia tidak permanen, hanya sementara, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Sedangkan kalau dia permanen tanpa alasan karena gangguan kesehatan misalnya, memang normal-normal saja, maka ini hukumnya adalah haram. Maka yang baik adalah diperkenankan KB, terserah memilih KB yang manapun, yang penting KB yang jenisnya dia tidak permanen atau tidak memutus secara mutlak. Bisa menggunakan pilihan KB, apakah itu implan, apakah itu suntik, apakah itu pil KB, apakah menggunakan kondom dan sebagainya. Yang penting jangan yang menggunakan versi permanen, ya. Lantas kemudian bagaimana kalau menggunakan yang KB steril ini memutus secara mutlak kehamilan perempuan, tapi karena sebab yang lain, ya, karena ada alasan, misalnya karena gangguan kesehatan, atau karena perempuan tersebut atau laki-lakinya, ya, ini mengidap penyakit, ya, atau dia habis operasi misalnya, operasi rahim misalnya, diangkat rahimnya misalnya. Nah, kemudian dia menggunakan KB yang permanen misalnya, atau dikhawatirkan nanti kalau perempuan itu sudah usia yang tua, dikhawatirkan nanti kalau terjadi kehamilan kembali akan menyebabkan rusaknya rahim, rusaknya bagian organ perempuan. Tentunya ini membawa mudarat atau bahaya yang bisa merenggut nyawa perempuan tersebut atau mengidap berbagai macam jenis penyakit. Maka di sini hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi yang diharamkan kalau misalnya dia menggunakan KB steril yang permanen tapi tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan secara syariat. Artinya hanya memang tidak mau hamil lagi. Ya, tapi kalau ternyata memang ada alasan yang dibenarkan karena mengidap riwayat penyakit atau membahayakan tubuh bagi perempuan, maka ini hukumnya adalah boleh, ya. Ini ada penjelasannya dalam kitab fikih. Artinya kalau dalam kondisi darurat maka diperbolehkan, ya. Jika ada dua bahaya saling mengancam, maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya. Ini kaidah dalam ilmu fikih, yaitu para ulama menjelaskan. Ya, ini dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti, kitabnya beliau yaitu Al-Ashbah wan Nadhair Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah, ya, halaman 87, yaitu terbitan tahun 1403. Nah, ini keputusan tentang bolehnya ini karena darurat, bukan kondisi normal, tapi karena ada bahaya tertentu yang nanti bisa merenggut nyawa seorang ibu, sehingga dia dengan terpaksa melakukan KB steril, artinya permanen, seumur hidupnya tidak akan bisa hamil lagi. Ini juga dibahas dalam Kombes NU, ya, keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang ke-1 pada tanggal 18 sampai 22 April
1960 di Jakarta dalam masalah yaitu family planning atau perencanaan keluarga. Ini keputusannya. Tetapi kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram. Kecuali kalau ada bahaya, umpamanya saja karena terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya maka kalau dalam kondisi normal tidak ada bahaya apapun, memang sebaiknya menggunakan KB yang tidak permanen, artinya sewaktu-waktu bisa dilepas, bisa dipasang kembali sewaktu-waktu ketika perempuan ini dia ingin memiliki keturunan, artinya dia bersifat sementara. Tapi kalau kemudian permanen tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan darurat, maka hukumnya adalah haram. Dan diperbolehkan kalau memang ada alasan yang dibenarkan menurut syariat, misalnya darurat karena mengidap penyakit, atau nanti akan membahayakan bagi calon janinnya, ya, atau karena mungkin ada berbagai macam masalah kesehatan dari perempuan sehingga dia harus menghilangkan fungsi kehamilan, sehingga ini hukumnya adalah boleh. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat sehingga kita nanti bisa memahami hukum dalam syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dalam kesempatan yang lain mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.